Oke. Oke, selamat sore Sobat DN semuanya. Apa kabar? Senang banget hari ini balik lagi sama Tasya di Diskursus Update. Gimana? Semuanya masih semangat gak? Hari ini mendung banget ya. Semoga kalian semua masih semangat ya. Meskipun sore gini, mudah-mudahan kita nggak kebanjiran lagi ya Bandar Lampung. Kemarin kan sempat banjir banyak ya, setinggi kaki. Semoga hari ini enggak ya. Oke, hari ini Tasya mau bahas soal tema kali ini adalah berbagi tips rahasia juara newscasting English Contest. Nah, kali ini Tasya sudah mengundang Kak Hashika. Dia ini adalah first winner newscasting at Justicia English Contest 2022 of Universitas Jenderal Sudirman. Nah, langsung aja kita undang orangnya ya. Gimana kita ngobrol sama beliau tentang newscasting. Oke, ini udah ada. Halo, selamat sore Kak Shika. Sore Kak Tasya. Alhamdulillah baik. Kak Tasya gimana nih? Alhamdulillah. Mendung di luar. Udah hujan belum di sana, Kak? Belum, kayaknya masih mau hujan-hujan deh bentar lagi. Kakak lagi di rumah. Aku lagi di rumah. Gitu. Oke deh. Suaraku keren-keren jelas ya? Jelas-jelas. Aku manggilnya Kak Hashika, Kak Nabila atau apa nih? Kak Cika boleh? Cika. Yap. Kak Cika, oke. Panggilannya Kak Cika ya? Mm-mm. Oke, Kak, hari ini kan kita mau membahas tentang newscasting nih. Kan dengar-dengar Kak Cika nih adalah pemenang juara satu newscasting at JECO. JECO itu Justicia English Contest 2022 ya, di Ya, Universitas Jenderal Sudirman. Itu di Purwokerto, Jawa Tengah ya, Kak? ya benar. Jauh sekali, guys. Itu, oh ya, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, Kak. Ini kan sudah banyak orang-orang yang bergabung nih. Kita manggilnya Sobat DN biasanya, yang lagi nonton nih, Sobat DN. Nah, Kak Shika boleh dong disapa dulu teman-temannya semua. Oke, halo Sobat DN. Tontonin live ini terus ya. Kita ngobrol sama-sama. Kalau kalian ada yang mau ditanya atau apapun, boleh drop your questions in the kolom komentar. Oke deh, tuh. Yang lagi nonton boleh banget nonton sampai akhir, bahkan boleh kalau mau tanya taruh aja di kolom komentar, insya Allah nanti kalau durasinya cukup akan ditanya. Ntar insya Allah Kak Cika bakal jawab ya Kak. Ya, benar. Oke Kak, sebelum kita bicara lebih jauh Kak, gimana nih perasaannya Kak Cika setelah menang juara satu? Nyangka nggak sih bakal menang? Dan mengalahkan sekian banyak peserta tuh. Oke, sebenarnya awalnya tuh nggak kepikiran sih Kak bakal menang karena waktu itu pas posisinya lagi organisasi tuh lagi padet-padetnya, kegiatan kampus juga kayak udah deh aku aja kayak udahlah memang kayaknya nggak bakal masuk final gitu. Aku bahkan kayak persiapinnya itu cuma H-2 karena aku nggak yakin masuk, ya udahlah aku nggak bakal masuk gitu. Tapi alhamdulillah Allah masuk gitu untuk finalnya kemarin. Jadi nggak nyangka untuk menang, apalagi jadi first winner gitu kemarin. Wah hebat banget. Itu sebenarnya berarti banyak dari universitas lain ya Kak ya? Mm-mm. Pesertanya. Iya bener. Hmm, Kalau perwakilan dari Lampung apakah Kak Cika sendiri? Aku sama teman-teman di UKM aku ada berdua kemarin. Gitu. Itu kapan sih Kak pelaksanaannya? Kemarin itu kita preliminary, jadi dia tuh ada 2 round Kak. Pertama itu ada preliminary round, kita news reading, sama satunya final. Itu live, Mm-mm. report di Zoom gitu. Lombanya online. Oh online. Aku pikir tuh ke Online. sana, ke Purwokertonya langsung. Enggak, Oh, karena after pandemic, jadi online lombanya. oh, itu kapan Kak kemarin? Kemarin itu submission untuk videonya, yang pertama itu tanggal 20, terus pas finalnya itu tanggal 4 Juli. Hmm, hmm. Jadi sebenarnya berapa banyak peserta tuh Kak sebelumnya, sebelum akhirnya Kak Cika nih kepilih jadi juara satu, dari berapa peserta?
Kalau kemarin aku seingat aku ada sekitar 25 peserta sih, Kak. 25% kurang lebih. Oke. Berarti Kak Cika hebat juga ya, prepare cuma 2 hari, tapi udah juara satu. Hebat juga, pikir prepare udah berhari-hari gitu kan, apalagi sibuk kuliah. Nah, oh kan Kak Cika kan sekarang masih kuliah ya? Iya, benar. Semester berapa Kak? Aku naik semester 5. Naik semester 5. Nah, kan lomba nih. Sebelum lomba itu kan pasti latihan dulu dong. Itu gimana sih Kak? Pembagian waktunya antara kuliah dan lomba newscasting itu sendiri? Oke, jadi karena memang kita kan kuliahnya masih online, Kak, masih online atau hybrid, tapi mostly memang online. Jadi banyak banget kita tuh latihannya itu semi ada offline, ada online gitu. Kalau misalnya online, kita biasanya setiap malam itu latihan. Jadi sebenarnya bukan karena aku itu ikut lomba dan baru latihan gitu, tapi memang aku dari UKM aku, branch-nya newscasting, UKM aku tuh English Society, itu branch newscasting, jadi kita tuh memang setiap minggu latihan, dan kalau lomba itu makin intensif lagi latihannya, jadi nggak harus nunggu ada lomba baru latihan Oh gitu. gitu. Jadi Itu latihan. emang udah ada bekal ya sebelum Iya, itu benar, iya gitu, Kak. juga. Nah, Udah berarti terus oh, Kak, ya, ya. gimana? Jadi Oke, jadi udah kita langsung latihan-latihan terus gitu eh, online. tapi dengan kuliah daring, latihan daring itu sebenarnya efektif nggak sih bagi Kak Cika sendiri? Apa yang akan langsung nih offline? Sebenarnya efektifnya mungkin relatif ya, kayak cuma kalau menurut aku sih untuk secara ilmu dan bener-bener ngerti banget, bener-bener ngotok nih ilmu nih di kepala nih sampai luar kepala, itu menurut aku nggak kalau misalnya online. Untuk kuliah sendiri ya itu kurang efektif, tapi kalau untuk lomba malah menurut aku privilege, karena lebih banyak lomba yang tadinya kalau misalnya offline itu tuh lebih susah, karena online jadinya dia easier gitu, lebih mudah. Oh gitu. Jadi lebih enak online, offline ya Iya, sebenarnya. tuh untuk kuliah offline, tapi kalau lomba mungkin better online gitu, Kak. Karena emang kalau offline tuh emang ketemu langsung dan enak juga sih komunikasinya dengan orang-orang gitu kan ya. Bener banget, feedbacknya juga langsung kan, Kak. Jadi udah deh. Oke, jadi Kak Cika ini gimana sih Kak untuk menjadi mahasiswa yang produktif nih kan katanya Kak Cika ini kan juga aktif di organisasi-organisasi dan kemudian ikut lomba juga, itu kan sibuk banget. Nah, gimana tuh Kak tipsnya untuk menjadi mahasiswa produktif? Oke, kalau menurut aku produktif itu kan kayak berarti menghasilkan sesuatu atau kita berproses untuk mendapatkan sesuatu ya. Berarti Hmm. kalau kata kita tuh harus tahu dulu kita mau ngapain, tujuan kita mau apa. Jadi kita nggak terlena gitu. Kalau misalnya ngeliat orang ini, kita mau ikutan ke sana, mau ikutan gitu. Menurut aku tetap fokus sama tujuan kita apa, terus cari jalannya gitu ke sana. Kayak misalnya aku kemarin itu untuk membagi kegiatan aku ada di organisasi di HMJ, terus ada juga di UKM Bahasa Inggris aku sama kuliah, karena itu aku bagi waktunya bener-bener yang satu tuh fokus untuk ke newscastingnya sama anak-anak aku di newscasting, terus kalau untuk HMJ aku untuk handle di Instagramnya komunikasi Unila gitu. Jadi bener-bener tahu kemana kita mau, produktifnya mau kemana gitu arahnya. Dan yang penting juga cari lingkungan yang mendukung kita dan bener-bener buat kita itu berproses gitu. Hmm. Tapi seneng ya walaupun sibuk ini itu, tapi seneng ya ngejalaninnya kalau emang passionnya di situ. Iya, bener banget, Kak. Gitu. Nah, Kak Cika kembali lagi kita ke lomba lomba newscasting kemarin. Itu sebenarnya tekniknya gimana sih Kak? Itu kan eh, mungkin tadi ada 2 ronde ya. Tadi apa? Yang pertama, Preliminary round sama final round. nah itu kita buat skrip sendiri atau emang sudah dibuatkan skrip? Kita langsung baca aja atau gimana tuh Kak? Oke, jadi kalau misalnya untuk preliminary round atau video submission itu nanti kita baca berita, tapi panitia hanya menyediakan tema. Jadi nanti misalnya dibilang temanya itu pandemic in COVID 2020 gitu. Kita harus cari beritanya itu, mungkin boleh carinya di referensi di internet. Nanti dari Hmm. berita itu kita kompos lagi. Kompos itu kayak buat pakai bahasa sendiri, terus ada yang kita hilangin, ada yang kita tambahin, ada yang beberapa kita gabung-gabungin sama beberapa sumber gitu menjadi satu berita yang utuh gitu. Untuk beritanya sendiri kayak gitu, jadi panitia nggak nyediain. Nah, kalau untuk finalnya itu kemarin
untungnya dapatnya news reading lagi gitu, bukan live report, talk show ataupun weather forecast gitu. Jadi karena dapetnya news reading lagi, itu sama dikasihnya tema juga. Jadi aku nyari lagi sama kayak di preliminary round gitu. Tapi kalau yang untuk final dia tampilnya tuh secara live di Zoom, bukan video submission gitu. Oh gitu, jadi dadakan gitu. Berarti dikasih waktu nggak Kak? Setelah dikasih itu semua tadi, dikasih waktu nggak untuk kita apa tuh tadi yang menyisihkan kata-kata segala macem? Oh, itu dikasih waktu kurang, kalau nggak salah kemarin tuh seminggu. Jadi satu temanya dikasih, habis itu 1 minggu langsung kita nanti tampil. Tapi kemarin itu eh, apa spesialnya si Jeko ini karena kita nggak tahu kita masuk final apa enggak. Jadi pagi itu baru diumumin dengan posisi kita tuh udah make up dan nggak tahu kita masuk final apa enggak. Eh, Gitu. oh jadi dadakan banget dong ya? Iya, jadi harus mau nggak mau harus siap dulu kan. Tiba-tiba masuk final, nah langsung habis itu langsung tampil dengan berita yang udah kita siapin seminggu sebelumnya itu. Gitu. Berarti emang udah prepare seminggu tuh sudah dikasih, terus sekian hari baru dikasih tahu lagi. Iya betul banget. Ya. Jadi Kak, sebanyak 25 peserta itu berapa orang tersisihkan hingga Kak Kak Cika ini masuk berapa besar tadinya? 10 besar gitu. Oh, itu 6 besar kemarin waktu aku final. Enam Oh, besar juga. dari 2 besar sampai enam. Oh, berarti online ya. Aku pikir Kak Cikanya berangkat langsung ke Unsud. Enggak. Teman. Iya, karena beberapa lomba sekarang ini jarang banget yang offline, malah baru satu gitu. Kalaupun satu tuh paling provinsi gitu scale-nya, belum ada yang nasional bukaan lagi. Hmm, tapi emang eh, sampai sekarang pun kuliah masih daring ya Kak, belum offline ya? Iya, belum. Tapi rencananya katanya semester depan sih offline. Semester depan berarti Agustus. Iya. Agustus ya. Oke. Nah, kita bahas soal ilmu komunikasi nih, Ilkom, bukan Ilkom. Nah, Kak Cika sendiri tuh kenapa sih memilih ilmu komunikasi sebagai jurusan Kak Cika? Dan sebenarnya yang dipelajari di ilmu komunikasi itu apa? Oke. Waduh, ini panjang banget kayaknya kalau apa yang dipelajari di komunikasi itu luas banget, berluas banget. Kayak semua ada di komunikasi. Tapi kalau untuk alasan kenapa aku milih komunikasi, mungkin awalnya secara awamnya waktu aku SMA tuh aku mikir kayak apa ya kira-kira tuh kerjaan yang nggak butuh komunikasi. Kayaknya nggak ada deh. Semua itu ada. Pasti Iya, semua butuh komunikasi, bahkan kayak di rumah sakit itu butuh komunikasi kan untuk humas dan lain-lainnya. Jadi aku mikir kayak udah deh, kayaknya aku masih belum tahu aku mau kemana, jadi aku masuk komunikasi. Tapi sering berjalan waktu aku juga disupport sama waktu itu SMA aku udah mulai ikut lomba Newscast juga, sempat pernah winner juga waktu SMA. Jadi kayak aduh kayaknya aku bisa melihat gambaran aku ke depan deh, dan mungkin ilmu komunikasi bisa jadi jalannya aku untuk jadi newscasters gitu. Jadi aku mulai milih untuk masuk ilmu komunikasi. Tapi kalau untuk pelajarannya sendiri mungkin orang-orang mikirnya kayak ilmu komunikasi mah ngomong doang gitu. Padahal, padahal ribet ya. padahal ya ampun luas banget ilmunya itu nggak cuma sekedar ngomong doang. Kita kan ada komunikasi verbal, non verbal gitu. Bahkan dari tanda doang, dari warna, dari tulisan, bentuk tulisan kita tahu maknanya itu apa gitu. Belum lagi ada kreativitas, ada editing juga, broadcasting, fotografi, buat film, terus kita juga buat apa ya semacam jurnalistik, ngeliput berita gitu, ngewawancarain orang-orang, interview dengan orang masyarakat yang ada di satu kejadian kayak gitu. Jadi luas banget sih ilmu komunikasi, sampai ke filsafat sih aku juga kemarin dapet mata kuliahnya filsafat komunikasi tuh. Wah, hebat juga sih. Dan itu semua dilakukan secara daring ya Kak dari semester awal. Aduh, dulu sih aku nggak ada daring-daring sih. Baru ini. Kasihan juga sekolah-sekolah juga pada daring. Aduh, jadi nggak ketemu teman-teman, nggak ketemu dosen, nggak ke kampus. Padahal itu paling asik sih sebenarnya. Itu masa-masa paling indah sebenarnya. Iya. Ya. Berarti Kak, sejak SMA memang sudah ikut newscasting gitu ya? Mm-mm. Itu menggunakan bahasa Inggris kan ya? Ya, full English kalau newscasting. Jadi, Kak Cika ini kok bisa bahasa Inggris belajar di mana?
Oh, aku sebenarnya dari SD udah les. Oh, udah les dari Les SD. dari kecil. Terus kayak aku selalu berusaha kayak orang tua aku bilang kalau misalnya English tuh jangan ditinggalin gitu. Karena kan kita kan suka lupa gitu ya kayak kalau misalnya nggak diasah terus. Makanya kayak misalnya pas SMP aku join lagi, maksudnya pas lagi di SMA aku join lagi English Club, ntar di kuliah aku join lagi English Club, jadi Englishnya tuh nggak lupa tuh. Berarti memang aktif di kegiatan bahasa Inggris ya, sehingga lancar. Berarti lancar banget nih bahasa Inggrisnya. Juga. Casting aja menang juara satu. Nah, kalau Kak Cika ini sebenarnya selain newscasting ini sudah ikut lomba apa aja sih, Kak? Aku sebenarnya kalau lomba kayaknya baru newscast sih kak, fokus di newscast kemarin. Oh, baru Sama itu. iya sama iya waktu itu sih. Paling kayak SMA aku kayak pidato pidato bahasa Indonesia tuh. Oh, Tapi pidato. kalau aku saya di newscast semua. Tuh. Berarti memang kakak passionnya di newscasting ya? Pengen jadi pembawa berita berarti ya? Ya insya Allah sih kak. Tapi memang newscasting itu kan ada teknik-tekniknya nih Kak untuk membacakan berita. Bisa nggak sih Kak di-sharing nih teknik-teknik untuk membaca berita? Siapa tahu nih Sobat Dian ada yang pengen jadi newscaster, pengen belajar, bisa dapat ilmu dari Kak Cika. Oke, mungkin kalau ini itu ya sebenarnya secara general newscast itu tuh bukan cuma baca berita. Jadi ada banyak banget newscasting itu di dalamnya tuh banyak banget. Perlombaan pun jarang ada sih yang cuma news reading doang, tapi jarang banget biasanya news reading live report, news reading weather forecast. Tapi news reading itu selalu jadi babak pertama. Jadi for information aja untuk kalian semua, jadi newscasting itu ada news reading, ada live report, ada talk show, ada weather forecast, perkiraan cuaca, ada news reading interview, bahkan ada culture news. Nah, itu semuanya punya teknik dan cara pembawaannya yang masing-masing beda-beda gitu. Nah, kalau misalnya untuk basicnya, memang kita fokusnya ke news reading. Biasanya kalau aku ngajarin ke teman-teman aku juga, itu kita news reading nih. Pertama, kalau news reading itu ada 3 poin juga yang dinilai. Yang pertama itu, pertama dari appearance, dari penampilan. Jadi, kita tuh kalau di newscast itu bukan kayak penyiar radio yang cuma fokus ke suara, tapi kita juga ke visual juga. Nah, pertama dari penampilan, terus dari penampilan tuh ada dari outfit kita, baju kita tuh warnanya tuh kalau bisa jangan warna-warna gelap deh. Bener-bener karena kalian pasti kan pernah lihat tadi pembawa berita di TV-TV itu kayaknya cewek-ceweknya nggak ada yang pakai blazer warna hitam. Jadi pastikan kalau kalian itu baca berita, use a colorful blazer gitu, warna-warna yang cerah, warna-warna yang membangkitkan semangat, yang agak mentereng-mentereng itu malah nggak apa-apa untuk di newscast. Terus selain itu ada kerapihan, terus gimana kalian tuh jilbabnya nggak mencong-mencong, yang cowok itu dasinya, terus semuanya kayak lekuk-lekukan bajunya, terus ada juga kalau misalnya di vokal, di mana suara kalian, gimana penekanan, clarity, kejelasan suaranya, terus belum lagi kalau misalnya vokal tuh bulat atau enggaknya gitu. Sama satunya ada knowledge, jadi isi atau konten yang kalian sampaikan. Nah, di newscast ini juga harus penting tahu kalau misalnya baca berita tuh bukan sekedar baca, tapi kita memang mau ngasih tahu gitu. Makanya baca berita tuh ada tekniknya sendiri. Malah menurut aku newscasting itu skills gitu, bukan bukan apapun tapi berkemampuan. Jadi bisa dipelajarin gitu. Jadi Terus kalau betul. ada intonasi. Hmm, bener. Intonasi itu tuh penting banget tuh buat nggak monoton, biar orang tuh nggak bosan dengerin kita gitu kan. Speed Hmm. juga, kecepatan, banyak banget detail-detail gitu. Terus eye contact yang paling penting. Jadi kan kadang kita ngeliat kayak itu mah newscast mah baca doang gitu. No, Ya. kita mau hafal berita kalau misalnya lomba itu. Biasanya kita tuh udah walaupun megang kertas kita tuh udah dihafal kepala gitu kayak habis ini nih mau ngomong apa gitu. Kayak udah hafal skrip itu bener-bener udah kita tahu. Terus kalau misalnya di newscast itu juga ada kan kalau pembawa berita tuh kita kan kadang aku tuh dulu kayak wonder kayak ini kok pembawa berita kok bisa baca ya, kok mereka nih hafal beritanya emangnya, kok bener-bener eye contact itu nggak lepas-lepas gitu. Ternyata mereka pakai teleprompter, jadi memang berita itu butuh skrip gitu. Terus kalau misalnya ada pun kertas di situ tuh tetap ada banyak banget eye contact ke kamera gitu, biar audiens tuh ngerasa oh nih orang ini lagi ngomong sama kita gitu. Jadi walaupun kamera itu ada sense of belonging di situ. Oh, gitu. Ternyata ribet ya. Nggak cuma orang baca aja. Sebenarnya Iya. ya.
Dan juga sebenarnya ada ekspresi muka tuh juga ini enggak sih, Kak? Ya, bener. Ekspresi muka. Terus hati-hati juga sama gesture. Kayak gesture tuh setiap gerakan tangan yang kita lakuin. Tangan, kepala, alis. Terus kayak senyum muka. Terus kayak berkepala gini-gini. Itu semua itu dinilai. Karena semua itu ada maknanya. Makanya di newscast juga nggak boleh ada gerakan-gerakan yang tidak diperlukan gitu. Kayak misalnya garuk-garuk atau tiba-tiba benerin jilbab. Nah, itu nggak boleh banget gitu. Gimana tuh kalau gatel? Aduh gatel gitu ya. Terus ditahan deh. Nah, kalau misalkan nih Kak, kan memang jarang terjadi ya kalau ada gangguan, misalkan ada apa, kita lagi baca berita, misalkan ada kucing lewat, entah ada bocor, itu ada nggak sih Kak sebenarnya yang harus kita lakukan? Mungkin ada ilmunya. Oke, jadi kalau di newscast, aku dan teman-teman aku tuh selalu menerapkan kalau misalnya baca berita itu just act you are professional. Kayak buat mereka percaya kalau lu tuh keren gitu, lu tuh bisa gitu. Jadi bener-bener mereka tuh yakin, karena kan kita membawakan informasi kan, kita harus meyakinkan orang-orang kalau informasi kita itu benar gitu. Jadi kalau misalnya ada salah, ada distract dari apapun, itu kita harus tetap fokus dan profesional. Jadi pura-pura nggak salah aja, karena biasanya kalau kita notice kesalahan kita atau kita ke distract, itu orang jadi tahu, oh ternyata dia itu tuh salah gitu. Padahal tadinya kalau kita nggak, kayak misalnya nih, kita lagi baca, tiba-tiba kayak salah gitu, terus dia langsung mikir, oh, emang tadi salah, terus gara-gara kitanya kayak gitu jadi oh iya ternyata dia tadi salah gitu. Tapi kalau kita kayak udah act full aja, kayak nggak tahu apa-apa, pura-pura bener aja gitu, ya udah aman. Jadi terabas aja gitu Kak kalau newscast. Oh gitu. Berarti Kakak ini udah expert banget ya kayaknya di newscasting. Udah tahu celah-celahnya, teknik-tekniknya mungkin. Jadi selama lomba kemarin Kak Cika ada kendala nggak sih? Kalau kendala mungkin apa ya? Mungkin karena lombanya live Zoom, jadi harus lebih more effort jika kayak nyiapin lighting. Terus kita kan harus memastikan teleprompter dengan kamera itu nggak terlalu jauh, jadi kita nggak ngeliat itu, nggak terlalu kayak ngeliat ngebaca gitu. Gitu. Hmm. Kalau untuk pas submission masih oke-oke aja sih Kak gitu. Karena kan deadline-nya agak lama. Kalau live itu paling. Jadi kalau waktu lomba kemarin kan daring, itu kan ada 25 peserta. Apakah 25 peserta itu ada di layar semua atau kita giliran? Oh, jadi kalau misalnya kemarin itu yang final aja yang masuk live, yang lainnya jadi nggak masuk, cuma video submission aja, ngumpul video. Oh, oh gitu. Oh ya, ngerti, paham, paham, paham. Oke. Nah, Kak, kalau Kak Cika sendiri, kalau misalkan disuruh untuk membacakan berita dadakan nih tanpa skrip, tapi udah tahu nih akan membacakan berita apa, itu gimana? Bisa nggak, Kak? Apa kita Um, apa kita harus menguasai materi dulu atau gimana? Menurut aku skrip itu penting banget. Jadi kalau misalnya kita bener-bener nggak ada sama sekali skrip, itu agak susah untuk baca berita. Kalau misalnya lagi news reading, tapi kalau live report kita cuma butuh 5W1H, aku langsung bisa untuk live report karena aku udah lihat situasi juga di sekitar. Tapi kalau untuk berita kita cuma nyediain 5W1H tanpa ada skrip lainnya yang menambahkan gagasan-gagasan dari 5W1H tadi, kayaknya itu susah sih Kak gitu. Pasti ada Hmm, prepare. jadi kalau untuk live report bisa lah ya. Kalau live report bisa, insya Allah gitu. Ada banjir atau kecelakaan itu langsung mungkin karena lihat situasinya di sana mungkin langsung bisa baca ya. Bisa Mm-mm. baca bawakan beritanya. Nah, Kakak kan berita itu kan macam-macam ya kayak ada bencana alam, kayak kecelakaan, kuliner dan juga bisnis ekonomi dan lain-lain. Nah, itu kan beda-beda tuh penyampaiannya. Suka bingung nggak? Gitu. Kalau bingung kayaknya mungkin kayak agak mikir aja sih, tapi nggak nyampe bingung-bingung banget gitu. Paling kita harus ngebedain gimana harus nyampein berita itu, karena beda. Jadi berita itu ada dua nih, ada hard news sama soft news kan. Ada yang berita yang bener-bener dar banget hari ini tuh harus harus cepet-cepet disampaikan, dan orang-orang tuh kalau bisa nggak disampaikan sekarang tuh basi itu beritanya, itu hard news yang serius-serius. Kalau soft Ya. news tuh yang nanti disampaikan nanti juga, atau orang nggak tahu pun nggak apa-apa gitu, kayak hiburan-hiburan, entertainment atau olahraga segala macam, itu biasanya masuk ke soft news. Nah kalau soft news itu antara hard news dan soft news tuh dia beda juga pembawaannya. Kalau hard news kan harus serius, kalau soft news tuh kita agak lebih cheerful tapi tetap profesional, nggak boleh terlalu heboh juga atau terlalu subjektif gitu. Kita harus tetap objektif dan profesional gitu. Gitu. Aduh, aku jadi insecure kalau mau jadi pembawa
berita banyak soalnya. Iya. Dan juga kosakatanya juga nggak boleh ini ya, nggak boleh belibet-belibet. Sedangkan orang-orang tuh ya contohnya aku lah, pasti belibet-libet tuh kalau ngomong. Kayak kakak ada nggak sih aku suka belibet-libet kalau nggak lancar kalau ngomong. Gak Iya. apa-apa. Itu banyak juga kok kita mau proses ya latihan. Tapi kakak emang udah ini sih ya, udah banyak jam terbangnya. Jadi mungkin itulah yang membuat Kak Cika tuh menjadi first winner kemarin di ajang apa tuh namanya JECO, Justicia English Contest 2022. Pasti bangga banget dong ya. Alhamdulillah. Lah. Nah Kak, kalau biasanya kan kalau untuk membacakan berita itu kan suka terkecoh sama angka-angka nih Kak. Hmm. Nah, kan 2571, 2571. Nah, Kakak bisa sebenarnya suka terkecoh nggak sih? Dan apa sih tipsnya biar nggak terkecoh sama angka-angka? Oke, kalau aku menurut aku, kalau misalnya kalian orang yang bener-bener bakal blank ketemu angka, itu mendingan ditulis. Bener-bener langsung diketik atau ditulis di situ kayak 2000 gini-gini gitu. Jadi kita tinggal baca aja. Itu pasti nggak bakal salah kalau kayak gitu. Tapi kalau misalnya emang nggak keburu nulis, mungkin aku langsung kayak sambil mikir, itu ngomongnya tuh dipelanin, tapi kita sambil mikir kayak 2000, 200,000, 50,000 lah gitu. Jadi pelan-pelan, jadi kayak kita seolah-olah menekan angkanya biar orang tuh nggak miss, sekaligus kita sambil mikir gitu. Ah, gitu. Tapi emang nggak kelihatan kalau kita lagi baca. Sebenarnya enggak, karena kan kita di dalam news yang kita tulis itu, atau di teleprompter yang kita tulis itu, udah ada tulisannya gitu, kita sendiri yang nulis. Jadi sama aja kayak Oh, kita gitu. gitu. Berarti kalau untuk Kak Cika sendiri nggak kesulitan nih untuk membaca angka-angka ya sampai sekarang? Oke, enggak sih Kak. Malah aku kayaknya lebih susah kalau misalnya ketemu yang susah-susah vocabulary-nya, pronunciation-nya yang susah-susah, penyebutannya gitu deh. Iya, soalnya kan angka kan mungkin bisa sampai 2 juta sekian 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 itu kan mesti diucapin satu-satu kan. Dan itu menurutku susah sih walaupun bahasa Indonesia juga kalau kita nggak teliti sama angka bakal ini juga beribet juga kalau ngomongnya. Apalagi bahasa Inggris. Tapi jangan lupa Kak, biasanya kalau berita-berita yang nyampe menyebutkan puluhan juta, nyampe kayak angka yang benar sebanyak Indonesia, menurut aku kalau di news English tuh dia nggak terlalu banyak menyebutkan yang digit-digit aneh dan susah gitu sih. Oke. Coba kita lihat kolom komentar ya, siapa tahu ada yang nanya ya. Tadi ada yang apa nontonnya, ada yang nonton banyak nih. Aku Jadi itu ngobrol sama kakak nih di SD dari liburannya ke kedua. Ya Allah, kenapa ini tidak relate ya? teman Kak Cika semua nih. Ini teman-teman aku ya ampun. Oh, belum ada yang bertanya. Oke deh. Oke, belum ada yang nanya nih. Oke, kalau gitu, kalau nggak ada yang bertanya, kita akhiri aja ya, Kak. Soalnya ini udah melebihi 30 menit kita berbincang-bincang nih, Kak Cika. Sebelumnya, aku terima kasih ya, Kak Cika sudah mau bergabung sama Diskursus Update, sudah mau berbagi ilmunya untuk kita semua, untuk teman-teman yang lagi nonton. Dan sebelum kita tutup nih, boleh Kak kasih pesan-pesan nih buat mungkin adik-adik yang mau bergabung ke ilmu komunikasi atau ikutan newscasting, boleh banget nih dikasih tips dan triknya nih. Oke, mungkin teman-teman yang mau join ke ilmu komunikasi, yakin aja kalian tahu tujuan kalian apa di komunikasi, karena kalau kalian nggak tahu di sana mungkin bakal bingung ramai-ramai gitu, karena itu kayak jurusan semua orang, menurut aku kayak gitu. Dipastikan lagi pertimbangan masuk ilmu komunikasi, tapi ilmu komunikasi itu benar-benar fun, kreatif, dan semuanya bakal kalian dapetin di ilmu komunikasi insya Allah gitu. Kalau untuk newscasting, menurut aku cobain aja newscast itu
tidak, mungkin kalau aku sekarang ngasih tahu itu terlihatnya susah gitu, tapi kalau misalnya kita pelajarin pelan-pelan satu-satu itu lama-kelamaan kayak ya udah mastering aja gitu, karena bisa aja sekali kita belajar itu dapetnya tuh lebih banyak, langsung lebih banyak gitu. Jadi jangan takut coba explore, jadi generalis, jangan terlalu jadi spesialis gitu. Aku juga lagi belajar kok sama kayak kalian. Oke deh. Denger ya teman-teman Sobat DN semuanya udah dapat pesan-pesan dari Kak Cika. Oke deh Kak Cika, terima kasih banyak ya karena udah bergabung sama kami semua, udah mau berbagi ilmunya dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya Kak Cika. Sama Kak Mudah-mudahan Tasya, terima kasih udah undang aku ke sini dan kasih kesempatan aku untuk live bareng kakak di sini di Discussers Network. sama. Mudah-mudahan kita bisa ketemu langsung ya Kak, nggak hanya di sini aja Amin. Amin. ngobrol langsung. Oke deh Kak Cika, semoga sukses selalu ya, lancar kuliahnya dan juga sukses deh semuanya. Amin. Oke, aku pamit Kak. Oke. Dan Kak Cika, selamat sore.